Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu lagi kita dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan pembahasan kita kali ini mengenai ringkasan, sintesis, dan juga abstrak. Nah, baik itu ringkasan, sintesis maupun abstrak, itu ketiganya mempunyai persamaan. Persamaannya adalah sama-sama memperpendek sebuah tulisan yang panjang. Nah, hanya saja tujuan dari masing-masingnya tentu berbeda-beda, dan untuk itu kita akan fokus membahas satu persatu. Nah, kita mulai pembahasan dari ringkasan. Ringkasan artinya adalah menyajikan kembali sebuah tulisan atau konsep yang panjang ke dalam bentuk yang lebih ringkas. Nah, kita dapat meringkas segala sesuatu yang kita anggap memang terlalu panjang untuk bisa kita perpendek dan bisa mudah untuk kita pahami. Kita bisa meringkas misalnya sebuah buku atau sebuah tayangan video, atau bahkan kita juga bisa meringkas sebuah film untuk kita ambil garis besar ceritanya seperti apa. Nah, itu kalau untuk film, tapi kalau untuk buku maka kita bisa meringkas dan kita mengambil poin-poin penting untuk bisa kita pelajari lebih dalam, sehingga pemahaman kita bisa lebih luas karena kita dapat mengambil intisari dari sebuah bacaan yang panjang tersebut. Nah, tentu meringkas ini sangat berguna bagi mahasiswa, terutama jika mereka ingin meringkas sebuah konsep dari perkuliahan ataupun buku-buku yang mereka baca. Nah, keuntungan lain dari meringkas adalah jika kita memiliki sebuah ringkasan dari buku yang cukup panjang penjelasannya, maka kita bisa mengingat dengan lebih mudah. Karena jika suatu saat kita mengalami kelupaan, kita tidak perlu lagi membaca buku tersebut, kita hanya perlu membaca kembali ringkasan yang sudah kita buat, sehingga kita bisa memanggil kembali memori atau ingatan yang sebelumnya sudah kita pahami terhadap suatu konsep tersebut. Nah, untuk bisa membuat ringkasan, kita perlu memahami syarat-syarat dari membuat ringkasan. Nah, syarat yang pertama adalah kita perlu mempertahankan cara berpikir dari penulis dan bagaimana sudut pandang dari penulis terhadap sebuah konsep tersebut. Ini menjadi hal yang penting agar kita tidak memuat opini kita, karena bisa saja opini kita melenceng dari konsep yang sudah dijelaskan oleh buku tersebut. Nah, yang kedua, kita perlu menjaga syarat kenetralan. Artinya ketika kita meringkas, kita tidak perlu untuk memuat opini-opini dan argumen kita pribadi, apakah kita setuju atau tidak dengan konsep tersebut. Nah, netral ini artinya kita perlu menjaga bagaimana pandangan dan juga urutan berpikir dari penulis buku tersebut. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah cara membuat ringkasan. Nah, pembahasan ini akan fokus kepada meringkas buku. Jadi yang pertama kita perlu membaca secara berulang-ulang buku tersebut. Nah, dengan membaca berulang-ulang kita dapat memahami lebih dalam tentang buku apa yang sedang kita baca. Jadi tahapan dalam meringkas adalah kita perlu membaca berulang-ulang, baru kita ringkas dan kita salin ke dalam catatan kita sendiri. Bukan kita sambil membaca dan sambil menulis poin-poin penting yang kita dapat, karena itu akan lebih mudah untuk kita lupakan dibanding kita membaca berulang-ulang terlebih dahulu. Setelah kita paham, baru kita tulis ringkasan secara garis besarnya seperti apa. Nah, langkah yang kedua adalah kita perlu mencatat gagasan utama dan juga gagasan penjelas dari penulis. Nah, hal ini penting karena setiap tulisan itu berbentuk paragraf-paragraf dan setiap paragraf itu memiliki gagasan utama atau ide pokok. Jadi, ide pokok itulah poin inti dari apa yang disampaikan oleh penulis, sehingga kita hanya perlu menandai bagaimana gagasan pokok yang disampaikan oleh penulis dalam buku tersebut. Dan cara yang ketiga adalah kita perlu menghilangkan hiasan-hiasan dalam bukunya. Nah, hiasan di sini seperti ilustrasi ataupun gaya bahasa yang dinilai terlalu berlebihan dalam buku, sehingga mempersulit kita untuk memahami konsepnya. Jadi setelah kita paham, kita perlu hilangkan bagian ilustrasinya ataupun gaya bahasa yang berlebihan di dalam buku tersebut, sehingga kita dapat mengambil inti-inti dari apa yang kita baca saja. Dan hiasan lainnya adalah penjelasan yang terlalu rinci dalam buku tersebut. Nah, kita anggap kita tidak perlu menuliskan kembali penjelasan yang terlalu rinci, karena dalam meringkas kita hanya perlu mengambil garis besar dari konsep atau apa yang kita baca saja ya. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai ringkasan, dan selanjutnya kita akan membahas tentang sintesis. Secara definisi, sintesis sendiri merupakan hasil dari rangkuman bacaan yang berasal dari beberapa sumber dan menjadi sebuah pernyataan baru.
Nah, berbeda dengan meringkas, dalam kita membuat sintesis, kita bisa mengambil beberapa sumber yang banyak dari tidak hanya satu buku, tapi setelah kita merangkumnya, kita perlu untuk membuat sebuah pernyataan baru sesuai dengan apa yang kita pahami. Nah, sintesis ini nanti diperlukan ketika Anda membuat sebuah karya ilmiah, karena sintesis ini bisa kita gunakan dalam kita membuat kajian pustaka. Nah, syarat untuk membuat sintesis adalah yang pertama kita perlu berpandangan objektif ketika kita melihat sebuah pendapat atau konsep yang disodorkan oleh beberapa penulis dari beberapa sumber tersebut. Dan yang kedua, karena kita perlu mengeluarkan pernyataan baru, oleh karena itu kita perlu berpandangan kritis terhadap apa yang kita baca. Dan selanjutnya ini berkaitan dengan sikap kritis, yaitu kita perlu berpandangan tajam melihat sebuah atau beberapa konsep yang kita baca. Dan syarat yang keempat adalah kita sebagai penulis perlu bisa untuk mencari kaitan dari beberapa sumber tersebut untuk bisa kita keluarkan menjadi pernyataan baru sesuai dengan apa yang kita pahami. Dan syarat yang kelima adalah kita sebagai penulis perlu untuk menekankan pada bagian-bagian yang kita rasa perlu. Jadi kita boleh untuk tidak membuat bagian-bagian yang kita anggap tidak kita perlukan, dan kita hanya mengambil bagian-bagian dan juga ditekankan bagian-bagian yang dirasa perlu tersebut. Nah, pembahasan terakhir kita adalah abstrak. Nah, abstrak ini digunakan dalam sebuah karya ilmiah yang sifatnya formal dan juga semi formal. Jadi di dalam abstrak ini sebenarnya merupakan sebuah ringkasan dari sebuah karya tulis ilmiah yang lebih panjang. Misalnya skripsi, di dalam skripsi itu pasti ada memuat abstrak, dan abstrak itulah nanti yang akan mencerminkan secara singkat bagaimana isi dari skripsi tersebut. Nah, oleh karena itu untuk bisa membuat abstrak kita memerlukan beberapa informasi. Yang pertama, kita harus memuat latar belakang dari karya tulis ilmiah tersebut. Kemudian yang kedua, kita perlu memuat tujuan penelitiannya apa, dan yang ketiga, kita perlu juga mencantumkan metode penelitian dari karya tulis ilmiah itu seperti apa. Dan terakhir yang perlu kita muat adalah hasil dan juga simpulan dari karya tulis ilmiah tersebut. Nah, dengan adanya 4 komponen tadi, itu sudah dianggap mencerminkan keseluruhan dari isi karya ilmiah yang ditulis. Sehingga ketika kita mencari referensi dari karya ilmiah, kita hanya perlu membaca abstraknya saja. Kemudian ketika kita sudah merasa cocok dengan karya tulis ilmiah itu karena kita membaca abstraknya, kita bisa memperdalam lagi dengan membaca karya tulis ilmiah itu secara utuh. Namun apabila kita tidak cocok dengan karya ilmiah tersebut, artinya karya ilmiah itu tidak sesuai dengan apa yang kita cari, maka kita bisa tinggalkan dan tidak perlu membaca karya ilmiahnya secara lebih mendalam. Jadi secara umum fungsi dari abstrak adalah memuat rangkuman dari sebuah karya tulis ilmiah, dan itu kita gunakan secara efektif untuk mencari bahan referensi dan juga untuk keperluan mencari pengetahuan baru. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ringkasan, sintesis, dan juga abstrak itu merupakan 3 buah bentuk yang mempunyai persamaan, yaitu sama-sama merupakan bentuk pendek dari sebuah tulisan yang panjang. Hanya saja tujuan yang berbeda-beda. Kalau ringkasan itu tujuannya adalah untuk meringkas sebuah bahan bacaan secara umum. Kalau sintesis adalah kita meringkas bahan bacaan dari beberapa macam sumber, dan nanti pada hasil akhirnya kita mengeluarkan pernyataan baru sesuai dengan apa yang kita pahami. Sedangkan abstrak merupakan bagian kependekan dari sebuah karya tulis ilmiah yang panjang. Terima kasih atas perhatiannya dalam materi kuliah kita kali ini. Saya harapkan penjelasan kali ini bisa dipahami, dan mudah-mudahan ini bisa Anda terapkan dalam perkuliahan Anda selama Anda berkuliah dan berstatus sebagai mahasiswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.